teman-teman semua, welcome to podcast seru bareng aku, Albara. Tempat dimana kita ngobrol santai, nambah ilmu tapi tetap enjoy. Hari ini kita akan bahas satu topik. Tahu nggak hari ini tanggal berapa? Yap, benar. Hari ini tanggal 28 Oktober. Tahu nggak, tepat hari ini diperingati hari bersejarah apa, hayo? Yap, betul sekali. Hari ini diperingati Hari Sumpah Pemuda. Karena itu, podcast hari ini bertema Sumpah Pemuda. Sebentar dulu, tenang dulu ya, jangan kabur. Santai. Podcast kali ini nggak kayak yang di buku paket kok. Podcast ini seru banget. Nggak ngebosenin, nggak susah. Pokoknya dijamin gampang banget. Nah, sebelum mulai, quick question dulu ya. Kalian pilih A, bertengkar sama teman gara-gara beda pendapat, atau B, kompak sama teman. Ayo pilih yang mana? Oke, kalau kalian pilih yang B, berarti jiwa Sumpah Pemudanya udah ada. Jadi gini, dulu banget sebelum Indonesia merdeka, Indonesia masih dijajah. Dan Indonesia masih terpecah belah. Bahasa beda-beda, suku beda-beda. Kadang malah saling curiga. Tapi ada kelompok pemuda yang keren dan cerdas. Mereka bilang, kalau terus misah-misah gini, kapan merdekanya? Nah, dari situlah semua berawal. Puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2025. Mereka berkumpul di Batavia, Jakarta. Nama organisasinya keren-keren banget loh. Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Batak. Ada yang masih sekolah, kuliah, aktivis. Dan pokoknya semuanya itu muda-muda. Mereka rapat, diskusi, debat. Tapi tujuan mereka cuma satu, bersatu untuk Indonesia. Dan akhirnya mereka bikin ikrar yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Pendek tapi powerful banget. Kebayang ya kerennya pemuda-pemuda zaman itu. Nah, kita sebagai anak muda penerus, kita gak boleh kalah keren. Kita gak boleh mengejek suku lain, harus menghargai teman yang berbeda suku, dan mau berteman dengan teman yang berbeda-beda suku. Dan satu lagi nih, kalau kalian bertemu dengan teman yang berbeda suku, pakai bahasa Indonesia ya. Karena kalau pakai bahasa daerah masing-masing, kayaknya nggak bakalan ada yang ngerti deh. Satunya pakai bahasa Jawa, satunya pakai bahasa Sunda, satunya pakai bahasa Betawi. Kan nggak ada yang ngerti ya. Dan Sumpah Pemuda itu sampai sekarang masih dirayai, masih diperingati. Tepat hari ini, tadi aku ikut lomba mendongeng. Judulnya Indahnya Gotong Royong. Pas banget kan temanya sama Sumpah Pemuda. Kalian mau dengar dongengku nggak? Oke,
Siap ya. Di sebuah dahan pohon di pedalaman hutan Papua, sebuah kawanan semut terlihat bahu-membahu membawa makanan ke dalam sarang. Namun tiba-tiba terlihat burung kasturi berkepala hitam. Burung khas Papua itu mengejek kawanan semut itu. "Hei semut, sebaiknya kalian cari dahan pohon yang lebih pendek agar kalian bisa mengumpulkan lebih banyak bahan makanan. Sebentar lagi kan musim hujan, kalian harus cepat mengumpulkan bahan makanan," ujar turi yang ingin menguasai dahan pohon itu sendirian. "Terima kasih untuk sarannya, turi. Namun kami sudah tinggal di dahan pohon ini sejak lama dan kami tidak pernah kekurangan bahan makanan," sahut semu si ketua kawanan semut merah itu. "Tapi kalian kan hewan kecil, kalian tidak pantas untuk tinggal di dahan pohon yang tinggi ini," ledek turi. Semu pun merasa marah kepada turi karena telah mengejek fisiknya. Lalu Semu menantang turi untuk berlomba mengumpulkan bahan makanan. Siapa yang bisa mengumpulkan bahan makanan lebih banyak, maka akan mendapatkan pohon itu beserta bahan makanannya. "Kalian mau menantang aku? Meski jumlah kalian 1000, aku pun tak mungkin kalah." Turi pun langsung mengepakkan sayapnya dan terbang mencari bahan makanan. Namun ia tidak menyadari bahwa ia memiliki paruh yang kecil, sehingga ia tidak bisa menampung banyak bahan makanan di dalam mulutnya. Sementara itu, para kawanan semut hanya berbaris diam dan saling mengoper makanan dari bawah pohon hingga atas. Turi yang merasa kelelahan pun berkata, "Aku mengaku kalah Semu. Ternyata meski tubuh kalian kecil, tapi jika melakukannya secara bersama-sama, kalian bisa lebih cepat mengumpulkan bahan makanan." "Ya, kau benar Turi. Kami melakukannya secara bersama-sama, sehingga semua terasa lebih ringan. Itulah indahnya gotong royong." "Baiklah, aku akan pergi dari pohon ini, dan kalian boleh mengambil bahan makananku." "Kamu tak perlu pergi Turi. Kamu boleh tinggal di sini bersama kami, dan bahan makanan itu boleh kamu simpan sebagai persediaan musim hujan nanti." Turi pun hanya bisa menyesali perbuatannya karena telah bersikap sombong kepada kawanan semut itu. Namun ia kini mendapatkan rumah baru dan bahan makanan untuk persediaan musim hujan nanti. Nah, dari dongeng tadi kita harus ingat ya teman-teman, kita tuh nggak boleh merasa paling hebat dan sombong. Kita harus saling menghargai. Dan dengan gotong royong itulah semua akan terasa jauh lebih ringan. Jadi kesimpulannya, Sumpah Pemuda itu bukan cuma tagline atau semboyan. Itu adalah sikap dan pilihan hidup. Jadi harus selalu kita laksanakan. Saya Albara, terima kasih.